Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafiza Faskia Rahmadani dari D3RK kelompok 2 Ilmu Komunikasi. Pada hari ini saya akan membahas hasil presentasi yang telah saya dan rekan-rekan saya buat dengan tema teori komunikasi pembahasan sosial yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Hafiza Faskia Rahmadani, yang akan membahas definisi teori komunikasi. Yang kedua, ada Mahdiah yang akan membahas definisi teori pembelajaran sosial. Yang ketiga, ada Aliza yang akan membahas lanjutan definisi teori pembahasan sosial. Yang keempat, ada Isti yang membahas siapa model yang akan ditiru. Yang kelima, ada Ella yang akan membahas 4 tahap proses pembelajaran sosial. Yang keenam, ada Hanun menjelaskan tentang 4 tahap pembelajaran sosial dan penutupan. Bab pertama, definisi teori komunikasi. Teori komunikasi merupakan suatu pemikiran mengenai sistem penyampaian pesan yang di dalamnya terdiri atas komponen-komponen berapa unsur komunikasi. Komponen tersebut harus saling berikatan demi tersampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Teori pembelajaran sosial merupakan teori yang berasal dari Albert Bandura pada tahun 1977. Teori pembelajaran sosial dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan social learning theory. Merupakan pembelajaran yang tercipta ketika seseorang menirukan perilaku orang yang ada di sekitarnya atau orang lain. Dengan kata lain, informasi yang didapatkan dari orang tersebut didapat dari menirukan atau memperhatikan perilaku lingkungan yang ada di sekitarnya. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa yang dipelajari oleh setiap individu dalam mempelajari hal sosial maupun moral terjadi atau tercipta melalui proses peniruan dan penyampaian. Jadi, contohnya seperti kita menirukan perilaku orang yang ada di sekitar. Teori belajar sosial menekankan observational learning berdasarkan proses pembelajaran, yang mana bentuk pembelajarannya adalah seseorang mempelajari perilaku dengan mengamati secara sistematis imbalan dan hukuman yang diberikan kepada orang lain. Dalam teori ini menjelaskan hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Yunita Sari. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis peniruan atau modeling oleh Albert Bandura. Jenis-jenis peniruan atau modeling oleh Albert Bandura terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu peniruan secara langsung. Ciri khas dalam pembelajaran ini yaitu adanya modeling, yaitu fase di mana seseorang meniru atau memodelkan tingkah laku yang ditunjukkan oleh modeling melalui proses perhatian secara langsung. Yang kedua yaitu peniruan secara tidak langsung, yaitu fase di mana seseorang meniru melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Yang ketiga yaitu jenis peniruan secara gabungan, di mana jenis peniruan ini menggabungkan antara jenis peniruan secara langsung dan jenis peniruan secara tidak langsung. Yang keempat yaitu jenis peniruan seketika, di mana jenis peniruan ini dilakukan hanya seketika saja dalam keadaan tertentu saja. Dan yang terakhir adalah jenis peniruan berkelanjutan, di mana jenis peniruan ini boleh ditonjolkan atau ditiru terus-menerus atau berkelanjutan. 4 tahap dalam proses pembelajaran sosial. Tahap pertama adalah perhatian atau attention. Ini adalah fase pertama dalam pembelajaran pengamatan, yaitu memberikan perhatian kepada orang yang akan kita tiru. Proses memberikan perhatian ini tergantung kepada kegiatan apa dan siapa modelnya yang bersedia untuk diamati. Yang kedua adalah tahap mengingat atau retention, agar dapat mengambil manfaat dari perilaku orang lain yang telah diamati atau diperhatikan,
maka seorang pengamat harus dapat mengingat apa yang telah dilihatnya. Misalnya, ketika apoteker menjelaskan obat kepada pasien, di sini pasien melihat apoteker adalah seseorang yang memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan, skill mengenai obat-obatan. Pasien akan memperhatikan dan mengingat apa yang telah dijelaskan oleh apoteker tersebut agar pasien mendapatkan manfaat. Yang ketiga, ada reproduksi gerak, yaitu dalam tahap ini individu dianggap berhasil apabila mampu menghasilkan kembali perilaku atau tindakan yang diamatinya. Proses ini merupakan waktu di mana pengamat melakukan imitasi terhadap apa yang diamatinya. Beberapa pengulangan bisa langsung berhasil dalam sekali percobaan atau juga ada yang butuh usaha. Misalkan apoteker dalam memberikan informasi obat kepada pasien mampu memperhatikan, mengamati apa yang telah disampaikannya, mengingat lalu dipraktikkan. Dan kemudian selanjutnya ada tahap motivasi. Ini adalah tahap terakhir dalam proses pembelajaran pengamatan, ialah motivasi. Orang tidak akan memperagakan atau melaksanakan setiap hal yang dipelajarinya tanpa lewat proses pengamatan. Yang sebelumnya ada proses pengamatan, lalu ini ibaratnya dilakukan praktik gitu. Pengamatan akan cenderung untuk memperagakan perilaku yang ditirunya jika hal tersebut menghasilkan hal yang berharga atau diinginkan oleh pengamat tersebut. Misalkan dari tadi udah penggunaannya udah baik gitu, dan dia tuh cenderung untuk sembuh, berarti di sini dia udah dalam tahap terakhir gitu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.